Senang sekali saya berada di tengah-tengah saudara-saudara. Hampir 4 bulan saya berada di Jakarta saudara-saudara, dan mulai kemarin saya ada di sini lagi. Tapi hanya beberapa hari ya saudara. Istri dan anak saya tidak bisa datang karena aktivitasnya berjalan normal, jadi tidak cuti ya saudara-saudara ya. Kecuali saya ya memang bisa pergi. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah begitu baik ya menyambut, dan masih akan terus bersama-sama beberapa hari ke depan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, memulai khotbah ini ada pepatah yang mengatakan kita itu dalam hidup itu bisa kompak kalau senasib dan sepenanggungan. Bisa kompak, bisa akur, bisa saling menguatkan, saling melindungi. Misalnya ada banyak di antara kita yang usianya di atas ya oversek ya, di atas 50 ya. Nah, itu sudah pernah melakukan perjalanan, apalagi dari Indonesia Timur, berangkat dari kampung halaman menuju Surabaya, naik kapal laut berapa jam? Berapa hari ya saudara, bukan berapa jam, berhari-hari saudara-saudara. Apalagi zamannya masih zaman zaman susah ya saudara. Mereka naik kapal ekonomi. Waduh, satu ruangan itu berapa orang kapal ekonomi? Saya belum pernah naik tuh yang ekonomi ya, bisa 20 orang gitu ya saudara-saudara ya. Kebayang saudara-saudara, mereka itu selama berhari-hari dari Ambon sampai Surabaya misalnya, dari Makassar sampai Surabaya itu menempuh perjalanan, apalagi dari Papua saudara-saudara ya, itu berhari-hari. Nah mereka di kelas ekonomi itu paling sip, paling kompak. Aku titip barang ya, aku mau ke buang air. Wah, ya. Waduh, saling menjaga saudara-saudara. Sebab kadangkala katanya ada pencopet, ada pencuri juga ya. Jadi udah begitulah kira-kira kalau kompak ya, berhari-hari kompak sekali. Tapi saudara-saudara begitu sampai di pelabuhan, begitu pisah langsung satu naik mobil, satu naik bemo, naik apa, pisah itu. Sudah nggak ada lagi yang ketemu, sudah bye-bye goodbye. Bertukar nomor telepon, pernah telepon nggak? Nah, jadi saudara-saudara, sepenanggung seperasaannya itu sangat singkat ya saudara. Sepenanggung dan seperasaan nunggu dokter di BPJS. Wah itu saya lihat di rumah sakit saudara yang terima BPJS 20 bapak ibu itu setiap pagi ya, mayoritas lansia sudah pensiun, nunggu sabar ngobrol ya saudara-saudara. Kalau saya tanya orang berobat BPJS itu bisa 4 jam, bisa 5 jam ya, itu ngobrol, sharing, cerita. Akhirnya ada yang, oh ya saya minum ini, saya minum itu, saya begini, begitu. Oh anak saya begini, cerita macam-macam. Merasa sepenanggungan, seperasaan, sharing, berbagi. Punya pengalaman berobat begini, yang bagus ini obatnya, yang bagus itu. Saudara-saudara, ya kalau kita bisa merasakan 10 orang kusta, di TB1 disebut kusta saudara. Di TB2 disebut penyakit kulit. 10 orang kusta itu ada di perbatasan Galilea dan Samaria. Ya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka itu kelompok orang sakit yang hidupnya di luar masyarakat pada umumnya. Di dalam Imamat 13 ayat 46, saudara-saudara, mereka itu memang dikatakan harus tinggal terasing di luar perkemahan. Imamat itu masih belum zaman Yesus, saudara. Lama sebelumnya mereka masih tinggal di perkemahan. Mereka harus tinggal di luar perkemahan. Di zaman Yesus mereka tinggal di luar kota, di pinggir desa. Mereka tidak boleh mendekat ke masyarakat umum, kepada orang-orang sehat. Bahkan menurut Imamat itu pakaian mereka harus compang-camping, dianggap sebagai orang najis. Mereka tidak punya akses untuk ketemu orang, apalagi untuk beribadah. No way, tidak ada akses.
Kalau ketemu orang yang sehat, mereka harus teriak, najis, najis. Maksudnya dia yang najis, orang lain minggir. Karena mereka mau lewat. Saudara-saudara, penyakit kusta disebabkan oleh bakteri. Mycobacterium leprae. Sering disebut lepra juga, saudara. Walaupun tidak mematikan, tetapi penderitanya yang menderita kusta itu dapat mengalami kehilangan bagian-bagian tubuh, lepas, ya, mengakibatkan disabilitas, cacat seumur hidupnya. Pada zaman Yesus belum ada obatnya. Pengobatan untuk kusta itu baru 1940. Saudara bisa bayangkan kalau orang kena kusta. Di zaman Yesus, saudara-saudara, bagaimana pikiran dan perasaan mereka karena tidak ada obatnya. Penderitaan mereka itu berlapis-lapis, bukan hanya penderitaan fisik dan sakitnya, tetapi mereka juga mengalami penderitaan sosial, diasingkan, dijauhkan dari komunitasnya, dari keluarganya, dari masyarakatnya. Secara spiritual juga sakit, tidak boleh beribadah, tidak bisa beribadah, karena dia tidak boleh datang ke rumah ibadah. Akibatnya, saudara-saudara, saya tidak tahu mereka sakit sudah berapa tahun. Mereka begitu kompak, ya, di antara penderita itu begitu kompak satu sama yang lain. Mereka sudah biasa curhat, di antara mereka sudah mengetahui satu sama dengan yang lain. Di antara mereka tidak ada sara, suku, agama, ras, itu tidak peduli. Mereka sudah kompak jadi satu. Walau mereka jumlahnya sedikit, tetapi mereka kompak sebagai orang yang sakit, ya, sedang dying atau menuju kepada kematian karena tidak ada obat. Saudara-saudara, entah berapa tahun 10 orang itu bersama-sama, hidup bersama-sama, sama merasakan terasing, dibuang, tidak dianggap, dilupakan, dan familinya tidak menganggap mereka lagi, masyarakat membuang mereka, sehingga mereka begitu saling mempengaruhi, baik positif maupun negatif. Mereka juga tahu kalau Yesus itu siapa. Yesus itu begitu viral pada waktu itu. Kalau zaman sekarang bilang viral, orang mulai dari telinga ke telinga, suara itu disampaikan dari orang ke orang bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan, Yesus dapat membuat mujizat. Di tengah kehidupan yang begitu desperate, saudara-saudara, putus asa, itulah mereka begitu kompak. Sehingga ketika Yesus melintas di daerah mereka, walaupun masih jauh, mereka berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saya curiga bukan sekali teriaknya, berkali-kali. Kenapa? Supaya didengar. Karena memang mencari perhatian Yesus, mencari perhatian orang. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Sehingga mereka berhasil. Yesus mendengar. Yesus tahu teriakan mereka. Yesus mendengar. Lalu Yesus memandang mereka dari jauh dan berkata, "Pergilah," karena di pinggir kota sepi, saudara-saudara. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itu yang terjadi dalam bacaan kita. Di dalam agama Yahudi, kalau seorang imam itu mempunyai otoritas, punya kuasa untuk menilai apakah seorang itu sudah sembuh atau belum dari sakit kusta itu. Dia bisa menilai, dan referensi penilaian itu harus diberikan oleh seorang imam. Di ayat 4 dikatakan mereka langsung pergi ke tempat imam-imam itu. Di tengah jalan ajaib, mereka mengalami pemulihan, tubuhnya mengalami penyembuhan, medisnya, kustanya hilang. Itulah tema khotbah hari ini, itu khususnya ayat 15-16, saudara-saudara. Ayat 15-16 itulah yang menjadi tekanan, yaitu reaksi dari satu orang yang sakit, yang sembuh itu. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah dia sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Bagaimana menurut saudara, pendapat saudara dengan orang yang sakit itu? Siapa yang mau memberikan masukan? Yang 9 orang itu kira-kira bagaimana? Pak Binar? Yang 9 orang itu gimana? Kira-kira Bu Rina yang 9 orang itu seperti apa? Disebut apa? Kalau yang 1 orang kan kembali itu tadi ya. Yang 9 orang itu bagaimana? Kira-kira ya? Orang apa? Orang tidak tahu diri. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, gitu kan? Ya toh, saudara-saudara, tidak punya hati nurani. Ya itu tidak semualah, jelek sekali, buruk sekali. Ya, saudara bisa membayangkan bagaimana orang sudah sakit begitu rupa, sudah bertahun-tahun sembuh, disembuhkan, bukan kembali ucap terima kasih, kabur saja begitu. Kira-kira kita bisa terima nggak tuh? Ini orang nggak bener ya saudara-saudara. Jadi yang benar cuma 1, yang 9 itu nggak benar, begitu kan? Itu bukan hanya penilaian kita, tapi itu kata-kata Yesus juga. Mana yang 9 itu? Bukankah kalian semua sembuh 10? Begitu kan? Saudara-saudara, di sini kita melihat ya orang yang tidak sopan, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak beradab, tidak punya hati nurani yang benar. Itulah kelompok 9 orang itu. Ya. Jadi sikap dan tindakan iman yang benar, iman yang berterima kasih, iman yang bersyukur, itu diungkapkan oleh 1 orang tadi. Cerita lama saudara-saudara. Di sebuah kota di Jawa Tengah, ada 2 orang berteman, sudah lama sekali berteman. Lalu yang satu ini ya teman di sekolah saudara-saudara. Yang satu itu kemudian menjadi orang Kristen, yang satu tetap agama lamanya, nggak perlu saya sebut ya saudara. Lalu yang Kristen ini satu hari main ke rumah, ke toko tepatnya, toko tempat temannya yang jualan yang bukan Kristen. Ngobrol, ngalor ngidul. Jam makan. Ayo kita makan dulu kawan. Masuk ke dalam. Makanlah mereka. Sebelum makan, yang Kristen itu berdoa dulu di depan yang punya rumah. Selesai berdoa baru makan. Tadi ngapain berdoa? Apa itu berdoa, isinya apa? Ya berterima kasih sama Tuhan. Oh gitu ya. Makanlah mereka. Selesai makan pamitan. Pamit pulang begitu saja. Dalam hati kecil si bapak ini yang bukan Kristen, oh orang Kristen tuh begitu ya. Aku yang kasih makan, dia terima kasih sama Tuhan, gak terima kasih sama aku. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Dan itu kejadian tidak disadari. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Boro-boro bersaksi, ngucapin terima kasih aja gak bisa. Saudara, kita orang beriman itu bagaimana sebenarnya saudara-saudara ya? Teman yang bukan Kristen itu berkata dalam hatinya, orang Kristen ini aneh dan tidak tahu diri. Siapa saya yang kasih makan, dia tidak terima kasih sama saya, hanya terima kasih sama Tuhan. Itu TTD, tidak tahu diri. Ya. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 memang mengatakan, mengucap syukurlah ya, atau ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
mengucap syukur, mengucapkan terima kasih adalah sesuatu yang dinasihatkan kepada semua anak-anak Tuhan, semua orang Kristen. Di dalam ayat 17 dan 18 Lukas 11 tadi, Tuhan Yesus pun mempertanyakan sikap 9 orang yang telah disembuhkan, yang kemungkinan besar orang Yahudi yang tidak terima kasih, yang tidak memuliakan Allah. Dan Lukas hanya mengatakan hanya orang Samaria itu yang disebut orang kafir oleh orang Yahudi, yang tahu berterima kasih pada Yesus, yang tahu memuliakan Allah atas kesembuhan yang terjadi. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita dinasihatkan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ya, baik dalam keadaan cukup maupun tidak cukup, keadaan baik maupun kurang baik, sehat maupun sakit. Ya. Dan mengucap syukur itu adalah seharusnya menjadi bagian yang bersatu dengan iman kita. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara hari ini bersyukur nggak sama Tuhan? Saudara, bersyukur pada Tuhan itu menjadi nafas kehidupan kita. Karena kita menerima anugerah Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Ya. Jangankan kita melihat kehidupan orang lain, melihat kehidupan kita sendiri kita bisa bersyukur. Ya, saudara. Kalau masalah itu datang kita bersyukur tidak? Kalau beban berat itu menimpa kita, kita bersyukur tidak? Benar. Bukan kita yang komplain, saudara ya. Baru menghadapi kesulitan sedikit komplain, ya, mengeluh, sambat, terus tidak pernah terima, ya. Nasihat boleh nasihat, tetapi prakteknya itu tidak gampang, saudara-saudara. Rasul Paulus, saudara, mempunyai bagian yang sangat indah di dalam bacaan kedua di dalam surat kepada Timotius, 2 Timotius 1, saudara. Dalam bahasa Indonesia disebut di dalam teks itu LAI menyebut panggilan untuk menderita. Ya, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya ikut menderita, ya, ikutlah menderita, ya. Kenapa? Dia pakai ilustrasi 3 pekerjaan seorang prajurit yang baik, prajurit dari Kristus. Ya, prajurit yang baik itu tidak memusingkan diri dengan hal-hal penghidupannya. Ya. Dengan begitu dia bisa berkenan kepada komandannya. Kalau seorang prajurit yang baik, dia akan melepaskan segala kepentingannya. Yang penting dia bisa menyukakan komandannya. Seorang prajurit yang baik. Kalau kita ini murid Kristus, saudara-saudara, maka komandan kita Kristus. Bagaimana menyenangkan Kristus? Yang kedua, ilustrasinya adalah olahragawan, atlet. Kalau mau dapat mahkota, dia harus bertanding dengan mengikuti aturan-aturan. Seorang petani yang bekerja, dia akan mendapatkan hasilnya. 3 yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 1 tadi. Saudara, Rasul Paulus mengatakan karena Injil yang kuberitakan, yaitu Tuhan Yesus dan karyanya, aku menderita, kata Paulus. Tetapi aku sabar menanggung derita demi orang lain selamat dan demi orang lain mendapatkan kemuliaan, kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius tadi. Panggilan untuk menderita sebagai bagian dari iman umat Kristen, saudara-saudara. Menderita bukan demi sengsara, bukan. 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
menerima kesulitan, menerima tantangan Injil bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses yang akan menghasilkan kemuliaan dan keselamatan bersama Kristus. Saudara, mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Matius 10 ayat 22 mengatakan, kata Tuhan Yesus, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya, saudara. Kalau kita di Indonesia masih oke, saudara. Saudara mendengar berita terakhir di Afrika itu yang selama 1 tahun kalau nggak salah yang disampaikan oleh Permadi kemarin itu di WA Group, berapa ratus ribu orang Kristen di Nigeria yang dibunuh. Permadi itu mengatakan ratusan ribu orang dibunuh setahun, tidak ada yang teriak. Di Palestina teriak terus. Sementara teman-teman di Nigeria itu, oleh karena nama Tuhan, mereka hilang nyawanya. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu memang kelihatannya melekat pada orang Kristen, saudara. Pada waktu kasus GKI Taman Yasmin, saudara, saya flashback sedikit ya, di Bogor, itu sudah lengkap semua izin gereja, apa semua IMB ada, mau bangun, sudah mulai bangun, lalu digeruduk, ditutup toh. Wah, kasusnya berlarut-larut. Bulan lalu saya khotbah di gereja itu, saudara. Tiba-tiba yang mesti khotbah itu sakit, lalu hari Rabu saya dapat telepon dari penatuannya, Pak bisa gantikan Pak. Oh oke, siap. Nah, sekarang tugas saya ganti-gantiin orang sakit ya, saudara, orang yang berhalangan gitu ya. Begitu kira-kira gitu ya. Ini sekalian memberitahu sedikit. Jadi hari Rabu saya telepon, oke saya siap, saya khotbah di GKI Pos Bogor Barat. Nah, dari rumah itu saudara, ternyata dilalanya nggak deket, saudara. Sudah pakai tol itu 85 kilo, saudara. Jadi saya bilang, waduh ini seru juga ini, saya cek, 85 kilo, waduh mateng ya. Untung ada jalan tol, kalau jalan tol nggak ada mesti 2 jam 3 jam ya, saudara. Tapi ada jalan tol 1 jam sampai. Nah saudara, singkatnya itu Yasmin yang dulu ribut begitu, saudara. Saya berkhotbah di Pos Bogor Barat itu. A'udzubillah, saudara-saudara. Dapat lahan dari pemerintah Bogor, dari Pemkot Bogor. Lahannya itu saudara ya lumayan lah, 1000 sekian meter, kasih gratis. Bangun saudara-saudara, bangunannya itu merisi mah nggak ada apa-apanya. Ini teman-teman dari gereja mana nih sebagian? Campur-campur ya? Oh, ada yang bangunan gerejanya 15 miliar. Itu Yasmin itu saudara-saudara, bangunannya 15 miliar. Sudah jadi, saya khotbah, pos kebaktiannya lebih banyak, hadir 2 kali dari ini. Saya bilang, a'udzubillah, ampun, saya bilang. Jadi saya waktu khotbah pertama, ini namanya pos jemaat, hadir kebaktian tiap minggu sudah 200 lebih. 3 lantai, ada liftnya, bangunannya 15 miliar, sudah selesai. Memang kalau sama orang Kristen tuh nggak boleh main-main, saudara. Jangan suka ngelarang-ngelarang, bahaya. Ya, pokoknya jangan dibakar gereja itu, jangan dirusak. Begitu dibakar, dirusak, celaka. Sudah terbukti di mana-mana di Indonesia ini. Kalau gereja dirusak tuh, saudara, besok dibangun lebih bagus, ada izinnya resmi. Saya sering nasihati tuh teman-teman yang lain tuh jangan suka ngutik-ngutik gereja, biarin berantem sendiri gitu ya, kira-kira gitu ya. Jangan ngutik-ngutik. Dan itu saudara, saya bingung, saya bilang, ini zona full AC, tinggi, 3 lantai, pakai lift naiknya. Terus saya bilang, ini pemeliharanya berapa tiap bulan? Ya saudara, itu singkat ya saudara, ceritanya seperti itu.
Memang saudara-saudara, penderitaan itu sebenarnya adalah bagian dari iman Kristen. Mengapa saudara-saudara Rasul Paulus mengajak umat Allah Timotius untuk ikut menderita? Pertama saudara, penderitaan adalah sebagai bagian dari perjuangan iman. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak pernah menderita, saudara pasti mudah jatuh. Seorang prajurit dengan dalam iman harus siap menghadapi kesulitan. Sebagai bagian tugasnya untuk Kristus, seorang prajurit harus siap menghadapi pelatihan, menghadapi penyaringan, menghadapi seleksi. Jadi orang Kristen saudara, kalau cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, maaf, ya saudara, tidak akan masuk bagian prajurit Kristus ini. Kenapa alasan panggilan untuk menderita itu? Yang kedua, karena teladan Yesus Kristus sendiri. Dia menanggung penderitaan demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia, saudara-saudara, dia menderita. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 12 itu mengungkapkan saudara hal itu. Bahwa Kristus itu menderita demi kemuliaan bagi kita. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 10, Paulus mengatakan, aku sendiri menderita karena Injil, bahkan dibelenggu seperti penjahat, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Paulus menderita bersama dengan Kristus adalah bagi Paulus syarat agar kita juga dapat dimuliakan bersama dengan dia. Itulah sebuah buku, Desiring God, mengungkapkan. Saudara, bagaimana kita merespon panggilan untuk menderita itu? Pertama, saudara, kita harus menguatkan diri dan bergantung kepada kasih karunia Kristus. Butuh mental yang kuat untuk menghadapi kesulitan. Ya saudara, Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan Rasul Paulus bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Kristus Tuhan. Kalau orang Kristen tahan menderita, itu karena Kristus yang menguatkan dia. Yang kedua, sabar dan tekun. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan dalam pelayanan merupakan bagian panggilan untuk melayani Tuhan. Saya sering mengatakan kalau kita tekun, maka kita siap menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanan. Kalau kita sabar, kita bisa menghadapi tantangan itu. Yang ketiga, harus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segala hikmat. Rasul Paulus berkali-kali berhadapan dengan pejabat, berkali-kali berhadapan dengan bahaya, berkali-kali berhadapan dengan orang-orang pandai. Dia menyerahkan semua kata-kata kalimatnya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya membimbing dia menjawab. Saya sudah lama sekali saudara-saudara mendengar kesaksian dari Pak Nababan, SAE Nababan, sekarang masih hidup, kayaknya masih ada. Dulu pernah ketua sekretaris umum PGI itu. Dia berbicara kepada kami waktu itu, saya sedang kuliah lagi, lalu ketemu dia menceritakan kepada mahasiswa bagaimana dia berhadapan dengan sebuah perintah dari Menteri Agama untuk menghapus di dalam tata peraturan PGI itu supaya Pancasila itu bisa masuk ke dalam butir yang 1-2 dari bagian peraturan tata dasar, tata peraturannya PGI. Lalu Pak Nababan sebagai Sekum menghadap Menteri Agama waktu itu, dia mengatakan, dia bawa Alkitab, lalu dia mengatakan, Pak, nggak bisa, pasal bahwa Pancasila itu nomor 1. Nomor 1 bagi kami adalah Tuhan, nomor 2 adalah Alkitab ini. Pancasila itu bisa nomor 4, nomor 5, nggak bisa nomor 1 di aturan kami. Dia ingin paksakan, kalau Bapak memaksakan juga, ini saya pegang Alkitab Pak, Alkitab ini saya sobek di depan Bapak. Oh jangan, Menteri Agamanya takut.
harus ada hikmat dari Tuhan untuk menjawab tantangan kehidupan. Ya saudara, tantangan hidup sehari-hari juga begitu saudara. Ya, saya pernah menyeberang dari Batam ke Singapura, zaman masih bayar fiskal. Saya khotbah di GKI Batam, lalu nyebrang ke Singapura. Lalu sama petugas imigrasi itu harus bayar memang saudara-saudara. Bayar, saya lupa bayarnya berapa, 250.000 apa berapa begitu waktu itu. Laut soalnya, kalau udara 1 juta waktu itu, fiskal, pajak. Sekarang sudah nggak ada pajak itu. Lalu petugas itu mengatakan, Pak saya bantu. Apa maksudnya? Ya Bapak nggak usah bayar 250. Gereja sudah memberi saya fiskal. Terserah Bapak katanya mau pakai mau bagaimana terserah. Saya nyebrang kembali ke Singapura. Ya Bapak bayar aja 150 apa berapa. Terus saya dalam hati saya ngomong gini, Pak, saya bayar aja. Saya tidak mau karena uang ini dosa saya ingat seumur hidup, saya bilang gitu. Petugasnya sudah diam terusnya, ya udah bayar. Saudara, dalam keadaan-keadaan tertentu kita itu harus bersikap dengan tegas, saudara. Kita itu tidak bisa main-main. Kita itu harus memang bersikap tegas. Kenapa? Karena disitulah Tuhan memberikan kepada kita itu keberanian untuk bersikap. Mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, saudara-saudara. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang pertama tadi menguatkan diri, bergantung pada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, sabar dan tekun. Ketiga, mengandalkan hikmat Tuhan. Keempat, tekad untuk mengikuti nasihat Tuhan Yesus. Nasihat Tuhan Yesus Matius 16 ayat 24, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Sangkal diri dan memikul salib adalah bagian dari penderitaan yang harus ditanggung oleh setiap murid Kristus. Saudara-saudara, bagi Paulus ini banyak menderita. Lebih banyak menderita untuk Injil, lebih banyak lagi bersyukur. Itu Paulus, saudara-saudara. Hampir semua surat Paulus selalu diawali dengan ungkapan, aku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan karena berkat Tuhan datang kepada dia, tetapi karena beberapa hal. Satu, pertumbuhan iman jemaat-jemaat yang dia layani. Saudara boleh cek nanti di rumah, ya. Setiap surat Rasul Paulus, hampir semuanya, saudara-saudara, setelah dia mengucapkan salam, selalu dilanjutkan dengan ucapan syukur. 1 Korintus 1 ayat 49, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11, Efesus 1 ayat 3, banyak berkat rohani dari sorga untuk orang Efesus. Filipi 1 ayat 3, bersyukur dan doa. Kolose 1 ayat 3 sampai 14, ucapan syukur dan doa. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan seterusnya, ucapan syukur dan doa. 2 Timotius 1 ayat 3, ucapan syukur dan nasihat bertekun. Filemon 1 ayat 4 sampai dengan 7, ucapan syukur. Saudara, Rasul Paulus itu hidupnya penuh dengan syukur, bukan hanya nasihat, tapi memang dia melakukannya, saudara. Mengucap syukur yang Paulus ucapkan bukan karena berkat-berkat jasmani, tetapi karena berkat rohani, karena pertumbuhan iman jemaat, karena ketekunan jemaat dalam beriman. Sedangkan kita, saudara-saudara, enggak naik-naik kelas, mengucap syukur karena berkat Tuhan aja. Kita harusnya bersyukur melihat pertumbuhan iman anak kita. Kita harusnya bersyukur untuk melihat pertumbuhan jemaat. Kita harusnya bersemangat untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan kabar baik supaya ada pertumbuhan. Bertahun-tahun jadi pendeta, saudara-saudara, duduk di klasis, naik turun. Saya selalu kalau pelawatan ke majelis jemaat, saya tanya, jemaat bertambah tidak? Apa ukurannya jemaat bertambah tidak, saudara? Bukan yang hadir kebaktian berapa saja, bukan. Tapi ukurannya dilihat statistiknya. Pada waktu baptis CD itu, adakah anggota gereja baru? Bukan katekisasi CD, tetapi katekisasi baptis CD, yaitu orang dewasa
yang mengikut Kristus, yang baru ikut Tuhan Yesus sehingga baptisan dewasa. Selama gereja itu ngomongnya besar hebat seperti apa, yang terjadi pada waktu sakramen itu hanya sidi pengakuan iman, gereja itu tidak bertumbuh. Jadi firman diberitakan setiap hari 52 minggu, ada orang baru tidak? Yang kemudian mengatakan saya ingin ikut Tuhan Yesus, saya dari iman lain. Sebelum ada itu, saudara-saudara, Injil harus terus diberitakan dengan segala cara. Ya saudara, itu untuk semua, siapapun kita. Apa relevansi firman Tuhan hari ini? Satu, saudara, belajar dari orang kusta dari Samaria itu, ternyata ya sangat memahami ketika dia disembuhkan, tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Tahu memuliakan Allah, membesarkan nama Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita bukan hanya menerima kesembuhan, bahkan kita menerima keselamatan, hidup kekal. Kita harus mengekspresikan, saudara-saudara, keselamatan yang kita terima itu satu, selalu bersyukur. Hidup penuh dengan sukacita. Jangan jadi orang Kristen ketemu tetangganya yang bukan Kristen, murung aja, mukanya sepet aja, tidak pernah ada sukacitanya. Bagaimana orang Kristen hidupnya begitu? Padahal keselamatan diberikan kepada kita. Selalu bersyukur, selalu menghitung berkat Tuhan setiap hari. Yang kedua, senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia dalam doa, dalam puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang ada banyak keluhan, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang tidak membawa anak-anaknya berdoa, bertekun dalam doa, mengajak anak-anaknya hidup dalam firman Tuhan. Anak-anak dibiarkan keleleran dengan handphonenya terus. Yang kedua, saudara, belajar dari Rasul Paulus, siap menderita bagi Injil. Bukan hanya mau melayani, tetapi juga mau berkorban demi untuk nama Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang. Seperti Paulus bersyukur kalau boleh menderita demi Tuhan, demi nama Tuhan disebarkan. Sikap hidup kita selalu bersyukur untuk setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi. Itulah ujian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, tantangan, kesulitan, pergumulan hidup kita adalah bagian proses dari exercise, latihan spiritualitas, latihan iman kita supaya kita naik dan kita maju selangkah lagi di dalam proses menjadi murid Kristus. Jangan mudah mengeluh, tetapi tetap tegar, teguh menghadapi setiap pergumulan hidup. Bersyukurlah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Saat hening buat kita.